Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas D4 Praktikum Biosistematika Prodi Biologi Universitas Airlangga. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis genetik dan filogeni dari tumbuhan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum biosistematika Departemen Biologi Universitas Airlangga. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Evita Yanita dengan NIM terakhir 050. Nama saya Dela Rahmanita Asri Oktavani dengan NIM terakhir 051. Saya Amalia Rizky Febrianti dengan NIM akhir 052. Nama saya Mamluatul Waidul Arifin, NIM terakhir 056. Saya Akra Sabrina dengan NIM terakhir 063. Nama saya Atika Amalia Ismi dengan 3 NIM terakhir 068. Nama saya Maria Sasabila Ramadhani dengan NIM akhir 074. Di video ini akan dijelaskan cara menyusun fenogram, kladogram metode Wagner, serta penyusunan pohon filogeni. Oke, let's get started. Yang pertama adalah pembuatan fenogram. Sebelum pembuatan fenogram, terlebih dahulu dibuat tabel karakter. Pada video kali ini, terdapat 24 karakter tumbuhan dan terdapat 11 takson, yaitu takson A, Volvox sp, hingga takson K, Zeamys. Setelah menyusun tabel berdasarkan karakter, selanjutnya kita akan menyusun bagaimana cara pembuatan fenogram. Pembuatan fenogram disusun berdasarkan pada banyaknya kesamaan fenotip. Makin banyak kesamaannya dianggap semakin besar hubungan kekerabatannya, dan dengan demikian semakin besar kemungkinannya untuk dijadikan satu kelompok. Sebaliknya, semakin banyak perbedaannya semakin jauh hubungan kekerabatannya. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menyusun fenogram, tetapi pada dasarnya adalah dengan mengukur atau menghitung besarnya atau jauhnya perbedaan antar objek yang akan dikelompokkan. Pada tahap ini, fenogram disusun berdasarkan besarnya perbedaan. Pada tabel atau kolom yang tertera, mulai taksa A yaitu Volvox sp hingga taksa K yaitu Zeamys, dan pada tahap pertama dilakukan adalah penggabungan atau menggabungkan dua objek secara bertahap. Penggabungan dimulai dari dua taksa dengan perbedaan terkecil atau mencari jumlah atau nilai yang paling sedikit terlebih dahulu. Ada 3 kemungkinan yaitu B dan C, atau G dan H, atau J dan K. Ketiganya memiliki jarak yaitu 1, sehingga dapat dikatakan jarak B ke pangkal percabangan dan jarak C ke pangkal percabangan adalah 1. Maka panjangnya masing-masing cabang adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Begitu juga terhadap G ke H dan J ke K. Lalu berikutnya kita melihat jarak E ke F. Keduanya memiliki jarak 4, sehingga didapatkan hasil panjang masing-masing cabang adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Pada tahap kedua, takson selanjutnya yang harus digabungkan adalah I untuk digabungkan pada H atau takson H, jarak A untuk digabungkan pada B atau takson B, dan jarak E ke F untuk digabungkan pada takson G, H, dan I. Cara menghitung jarak I ke GH adalah dengan menghitung rata-rata jaraknya. Dari I ke G sama dengan 2, dari I ke H sama dengan 3. Jadi jarak I ke GH sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Begitu juga rata-rata jarak EF ke GH dan I, dan hasilnya adalah 2,34. Jarak A ke BC juga dihitung dengan cara yang sama, yaitu dengan panjang cabang 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, takson yang digabungkan adalah takson yang memiliki perbedaan jarak terkecil berikutnya, yaitu pada rata-rata jarak JK ke E, F, G, H, dan I adalah cabang terdekat yang didahulukan adalah jarak K ke EF, sehingga diperoleh rata-rata jarak yaitu 6,1 dengan jarak ke pangkal cabang yaitu 6,1 per 2 sama dengan 3,05. Begitu pula pada jarak D terhadap EF, GH, I, JK diperoleh jarak sebesar 9 dan jarak ke pangkal cabang yaitu 9 per 2 sama dengan 4,5.
Pada tahap keempat merupakan gambaran mengenai kingdom Plantae, di mana takson A dengan takson K terlihat jauh hubungan kekerabatannya karena memiliki perbedaan jumlah karakter paling banyak. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan rata-rata jarak ABC terhadap DEFGHIJK sebesar 18,041 dan jarak ke pangkal cabang yaitu 18,041 per 2 sama dengan 9,02. Sedangkan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah takson B dan C, takson G dan H, dan takson J dan K. Berikut adalah hasil akhir fenogram tumbuhan takson A hingga K. Setelah melakukan pembuatan fenogram, selanjutnya adalah melakukan pembuatan kladogram dengan metode Wagner. Berikut adalah tahapan dalam pembuatan kladogram, yaitu diawali dengan membuat tabel transformasi, selanjutnya membuat tabulasi karakter apomorfi, lalu menghitung beda karakter dan membuat kladogram, lalu yang terakhir menghitung banyaknya tahapan perubahan. Dari tabel karakter yang sudah dijelaskan di fenogram, dibuatlah tabel transformasi apomorfi kladogram, di mana tabel transformasi apomorfi kladogram merupakan tabel pemindahan nilai-nilai dari tabel karakter yang dituliskan secara menyamping. Seperti contoh, pada nomor 1, kelompok tumbuhan Volvox dengan takson A dengan urutan nilai karakternya adalah 100000110 dan seterusnya, dan pada kolom paling kanan diberi keterangan jumlah. Setelah tabel angka diisi, maka kemudian mencari nilai M dan N, di mana M adalah nilai dari jumlah total minimum banyaknya perubahan yang didapatkan dari data, ditunjukkan oleh angka yang paling besar. Pada karakter pertama didapati karakter yang paling besar adalah angka 2, maka dituliskan angka 2. Sedangkan N adalah nilai dari jumlah maksimum perubahan pada kladogram. Pada karakter pertama, angka yang paling sedikit muncul adalah angka 1. Kemudian dihitung berapa kali munculnya angka 1 dan munculnya hanya 1 kali. Maka pada tabel nilai N ditulis angka 1. Hasil M dan N yang didapatkan kemudian dijumlahkan dan hasilnya pada M adalah 45 dan pada N adalah 44. Tahap selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Terdapat 10 tahap untuk menyusun kladogram ini, tetapi yang akan dijelaskan hanya 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir. Selanjutnya yaitu pada pembuatan kladogram, di mana pada tahap pertama mencari karakter yang memiliki jumlah paling sedikit yaitu takson A dengan nilai karakternya 5. Kemudian mencari takson yang akan menempel pada takson A dengan mencari takson yang mempunyai beda karakter paling kecil. Didapati takson C memiliki jumlah karakter paling kecil kedua pada tabel karakter takson lainnya yaitu 15. Pada takson C yang akan menempel pada takson A dengan karakter pembeda 1 dalam kurung 2, 5 dalam kurung 1, 6 dalam kurung 2, 7 dalam kurung 2, 9 dalam kurung 1, 10 dalam kurung 1, 11 dalam kurung 1, 12 dalam kurung 1. Angka tersebut merupakan keterangan karakter yang tidak dimiliki takson A, tetapi dimiliki oleh takson C atau disebut karakter pembeda, di mana angka awal menunjukkan karakter yang membedakan, sedangkan angka di dalam kurung menunjukkan nomor hasil pengurangan yang membedakan pada takson A. Pada tahap kedua, karena takson C sudah menempel pada takson A, maka kita mencari takson yang akan menempel pada takson C. Didapati, nilai beda paling kecil adalah takson B ketika dikurangkan dengan takson C. Perbandingan dilakukan antara takson A dikurangkan dengan takson B dan takson C dengan takson B. Kemudian mendapati jumlah karakter paling sedikit. Nilai beda pada takson didapatkan dengan mengurangi jumlah karakter pada takson A dengan takson B dan takson C dengan takson B. Pada takson A dikurangi dengan takson B didapatkan beda 11 dan pada takson C dengan takson B didapatkan beda 1. Maka yang akan menempel pada takson C adalah takson B. Didapati nilai keterangan yaitu minus 6. Hal tersebut terjadi karena tereduksinya karakter 6 pada takson B. Selanjutnya pada tahap ketiga, sama seperti tahap pertama dan kedua, karena takson B sudah menempel pada takson C, selanjutnya mencari takson yang akan menempel pada takson B. Perbandingan dilakukan antara takson B dikurangkan dengan takson D dan takson C dengan takson D. Kemudian mendapati jumlah karakter paling sedikit. Nilai beda pada takson didapatkan dengan mengurangi jumlah karakter pada takson B dengan takson D dan takson C dengan takson D. Pada takson B,
dikurangi dengan takson D didapatkan beda 13, dan pada takson C dengan takson D didapatkan beda 14. Maka yang akan menempel pada takson B adalah takson D. Didapati nilai keterangan yaitu 2 dalam kurung 1, 3 dalam kurung 1, 4 dalam kurung 1, 6 dalam kurung 5, 7 dalam kurung 3, 8 dalam kurung 2, 10 dalam kurung 2, 13 dalam kurung 1, 14 dalam kurung 1, 15 dalam kurung 1, 23 dalam kurung 2. Keterangan itu adalah karakter yang tidak dimiliki oleh takson D, tetapi dimiliki oleh takson B yang biasa disebut karakter pembeda. Perhitungan nilai beda antara dua pasang takson bertujuan untuk menentukan takson mana yang lebih dekat kekerabatannya dengan takson sebelumnya. Cara tersebut berlaku pula untuk tahap-tahap selanjutnya. Berikut adalah kladogram tahap keempat hingga tahap ketujuh. Selanjutnya pada tahap ke-8, yaitu mencari di mana takson K akan menempel, yang dapat diketahui dengan mencari beda yang paling kecil pada takson G atau takson H. Pada takson G dengan takson K, hasil beda yang didapat sejumlah 4. Lalu pada takson H dengan takson K, hasil beda yang didapat sejumlah 5. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa takson dengan beda terkecil yaitu pada takson G, sehingga takson K akan menempel atau digabungkan dengan takson G dengan karakter pembeda yaitu 6-5, min 15, 16-2, dan 24-1. Min 15 menunjukkan bahwa pada karakter 15 terjadi reduksi. Selanjutnya ialah tahap ke-9, yaitu mencari di mana takson I akan menempel. Dengan beberapa kemungkinan, yaitu dapat menempel di takson G, takson H, atau takson K. Langkah yang dilakukan sama seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu dengan mencari beda yang paling terkecil. Pada takson G dengan takson I, beda yang didapatkan jumlah 3. Lalu pada takson H dengan takson I, bedanya sejumlah 2. Lalu pada takson K dengan takson I, bedanya sejumlah 7. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa takson dengan beda terkecil yaitu pada takson H, sehingga takson I akan menempel atau digabungkan dengan takson H dengan karakter pembeda yaitu 18-1 dan 21-1. Selanjutnya ialah tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-10, yaitu mencari di mana takson J akan menempel atau digabungkan. Yang pertama ialah takson J dengan takson J. Hasil beda yang didapatkan ialah 5. Lalu pada takson H dengan takson J, beda yang didapatkan yaitu 6. Pada takson I dengan takson J, bedanya sejumlah 8. Dan pada takson K dengan takson J, bedanya yaitu 1. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa takson dengan nilai beda yang terkecil yaitu pada takson K, sehingga takson J akan menempel atau digabungkan dengan takson K dengan karakter pembeda yaitu min 17. Karakter pembeda tersebut menunjukkan bahwa pada karakter 17 mengalami reduksi yaitu dari 1 ke 0. Inilah hasil kladogram yang didapatkan yaitu dari takson A sampai takson K, di mana kladogram ini menunjukkan tingkat plesiomorfi hingga apomorfi suatu takson. Takson yang paling plesiomorfi atau paling jadul adalah takson A, yaitu Volvox. Sedangkan takson yang paling apomorfi atau paling modern adalah takson J, yaitu Kana sp. Tahap terakhir pembuatan kladogram adalah prinsip parsimonia. Yang dimaksud dengan prinsip parsimonia adalah penghematan dalam pembuktian.
Setiap karakter yang ditulis harus dapat dibuktikan. Apabila satu karakter muncul dalam dua sintaksen yang berbeda, ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu telah terjadi evolusi konvergen atau dua sintaksen tersebut harus dirubah posisinya sehingga bergabung dengan sintaksen lain. Berikut adalah kladogram yang telah diparsimoni. Setelah kladogram tersusun, tahap selanjutnya adalah membuat deskripsi statistik kladogram dengan menentukan tingkat homoplasi yang ada pada kladogram tersebut. Homoplasi harus dihindari pada pembuatan kladogram, karena apabila homoplasinya banyak, maka data dianggap tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui nilai homoplasi dilakukan dengan cara menghitung konsistensi indeks dan retention index. Untuk konsistensi indeks dapat dihitung dengan menggunakan rumus M dibagi dengan S, di mana M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, sedangkan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. M dapat dilihat pada tabel transformasi yang bernilai 44 dan S bernilai 45, sehingga konsistensi indeks dengan rumus M dibagi dengan S mendapatkan hasil 0,97. Dengan nilai konsistensi indeks tersebut memiliki arti homoplasi sangat rendah atau sama sekali tidak ada homoplasi, karena nilai konsistensi indeks yang didapatkan mendekati 1. Sedangkan untuk nilai retention index diperoleh dengan rumus N dikurangi dengan S lalu dibagi dengan N yang dikurangi dengan M, di mana N adalah jumlah maksimum perubahan pada kladogram, M adalah jumlah minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Kemudian didapatkan hasil dari perhitungan yaitu 0. Setelah dibuat fenogram dan kladogram, maka tahapan selanjutnya adalah membuat pohon filogeni. Pohon filogeni ini dibuat berdasarkan dari kalibrasi yang dilakukan. Terdapat 3 standar kalibrasi, yaitu berdasarkan bukti geologi, paleontologi, dan literatur. Kalibrasi ini bertujuan untuk menilai keakurasian dari pohon filogeni ini. Bukti geologi merupakan bukti yang digunakan berdasarkan dari garis evolusi suatu takson. Dan bukti ini digunakan pada pohon filogeni yang akan kami buat. Berikut adalah tabel kalibrasi berdasarkan bukti geologi dari takson-takson yang telah ditentukan. Bukti geologi yang kami gunakan untuk membuat pohon filogeni ini berdasarkan dari tahun di mana kemunculan takson tersebut. Hasil dari bukti tersebut kami peroleh berdasarkan jurnal atau literatur yang sudah terakurasi atau terpercaya. Setelah dibuatnya tabel kalibrasi sebelum pembuatan pohon filogeni berdasarkan dari bukti geologi, tahapan selanjutnya adalah membuat pohon filogeni dari takson tumbuhan yang telah ditentukan. Adapun tahapan atau langkah yang dapat dilakukan pada saat membuat pohon filogeni, yaitu dengan pertama membuat garis yang setara atau sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berisikan tentang nama-nama takson tumbuhan yang digunakan. Sedangkan sumbu Y berisikan tentang tahun atau bukti geologi berupa tahun kemunculan dari takson tumbuhan tersebut. Keterangan tahun atau bukti geologi dari tiap takson sudah berurutan atau sesuai dengan ditemukannya takson tumbuhan yang paling awal, yaitu Volvox sp. Kemudian dapat dilihat pada Volvox sp yaitu ditemukan sekitar 1400 juta tahun yang lalu. Dari keterangan tersebut, pada sumbu Y dapat ditarik garis ke atas untuk membuat pohon atau cabang dari pohon filogeni dari takson A atau Volvox sp. Kemudian, setelah pembuatan cabang dari takson A atau Volvox sp, dapat dibuat cabang berikutnya yang diletakkan di atas takson A, yaitu ada
takson B yang merupakan Hepaticophyta yang ditemukan sekitar 472 juta tahun yang lalu. Pembuatan cabang dapat ditarik garis dari cabang takson A yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, untuk takson C atau Bryophyta yang ditemukan sekitar 450 juta tahun yang lalu dapat dibuat cabang di atas takson B yang sebelumnya telah dibuat dengan menarik garis ke atas. Kemudian, setelah pembuatan dari beberapa cabang untuk membuat pohon filogeni, yaitu dari takson A, B, dan C, pembuatan cabang tersebut berlaku seterusnya dengan tahapan yang sama pada setiap takson, sampai dengan takson H, yaitu terdapat Caesalpinia pulcherrima yang ditemukan sekitar 2500 tahun yang lalu. Cabang dari takson H dibuat di atas dari takson G atau dari Amaranthus sp. Dilanjutkan dari takson H tersebut, kemudian ada takson I yaitu Ceiba petandra yang ditemukan sekitar 1900 tahun yang lalu. Cabang dari takson I dibuat di atas takson H. Kemudian yang terakhir adalah takson J yaitu Canna sp yang ditemukan sekitar 220 tahun yang lalu. Cabang dari takson J ini menjadi cabang terakhir untuk pohon filogeni, yaitu dibuat di atas cabang dari takson I atau Ceiba petandra. Demikian untuk penjelasan dari pembuatan pohon filogeni pada takson tumbuhan. Sekian video penjelasan analisis fenetik dan filogeni tumbuhan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa.